Selamat sore untuk anak-anak Miss semua yang ada di rumah. Miss hari ini mau kasih materi untuk kelas 8 tentang drama. Miss harap selama Miss menerangkan kalian dapat memahami dan mendengarkan video ini berulang-ulang supaya kalian lebih mengerti tentang apa itu drama. Oke, kita kembali ke materi. Yang pertama Miss akan jelaskan pengertian drama secara umum. Salah satu bentuk karya sastra yang menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan konflik melalui dialog. Kalau kalian ingin tahu dialog itu adalah suatu teks ataupun percakapan yang kalian lihat dalam bentuk tulisan. Drama juga diartikan sebagai karya sastra yang menggambarkan suatu kisah watak dan tingkah laku manusia melalui peran dialog yang ditampilkan di atas panggung dalam beberapa babak. Selama ini mungkin kalian sering melihat sinetron di televisi. Kalau sinetron di televisi dengan drama itu berbeda. Kalau sinetron di televisi itu per episode, tapi kalau drama itu per babak dan dalam satu hari kalian harus menyelesaikan ataupun drama itu harus selesai dalam satu hari. Tapi kalau di sinetron mungkin bisa berhari-hari kalian menonton sinetron tersebut. Kemudian kita masuk, kalau drama itu ditampilkan di atas panggung dan kemudian kalian bisa merekam melalui video ataupun kalian bisa menontonnya langsung di dalam kelas. Kisah dan cerita dalam drama mengandung konflik dan emosi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang yang melihat dan mendengar drama tersebut. Kalau dalam drama, kalian akan melihat cerita yang mereka kisahkan sama seperti dengan diri kalian ataupun mimik wajah itu harus benar-benar ada seperti dalam sinetron juga. Oke, kita lanjut yang bagian B, ada ciri-ciri drama. Yang pertama, seluruh kisah dalam cerita drama disampaikan dalam bentuk dialog. Tadi Miss sudah kasih tahu dialog itu adalah bentuk tulisan yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang ada di dalam kertas. Kemudian yang kedua, drama harus memiliki tokoh atau karakter yang diperankan oleh manusia ataupun wayang. Harus kalian tahu yang kedua, di sini memberitahu kalian bahwasanya tidak hanya manusia aja yang dapat memerankan drama, melainkan wayang. Mungkin kalian pernah lihat di televisi, ada itu wayang yang menampilkan drama tapi dengan suara manusia. Hanya saja di situ dia kayak bentuk patung manusia yang menggerakkan wayang itu. Kemudian yang ketiga, dalam drama harus terdapat konflik ataupun ketegangan yang menjadi inti dari cerita. Kalau dalam drama, biasanya penonton itu kalian harus bisa membuat penonton supaya penasaran apa sih akhir dari cerita ataupun apa sih konflik yang ada dalam drama tersebut sehingga membuat para penonton menjadi tegang atau penasaran. Dan yang keempat, durasi waktu pementasan drama dapat berlangsung sekitar 3 jam, bisa lebih ataupun bisa tidak. Kenapa dikatakan di sini 3 jam? Tergantung bagaimana dalam dialog kalian. Kalau dialog kalian hanya 1 lembar atau 2 lembar itu mungkin bisa hanya 1 jam. Tapi kalau lebih berlembar-lembar itu lebih dari 3 jam juga bisa. Dan pementasan drama itu tadi sudah Miss katakan di awal harus selesai pada hari itu juga dan tidak ada istilah bersambung seperti dalam sinetron. Dan yang kelima, biasanya pementasan drama dilakukan di atas panggung yang telah dilengkapi beberapa perlengkapan dan peralatan yang menghidupkan suasana. Perlu kalian ingat ya nak, dalam melakukan pementasan drama ini harus kalian perhatikan dan sangat penting. Jikalau kalian tidak menghidupkan suasana dengan perlengkapan ataupun peralatan, mungkin yang menonton drama kalian, dramanya biasa aja. Tapi kalau kalian benar-benar membawa drama itu dengan perlengkapan ataupun peralatan yang cukup, pasti orang akan penasaran untuk menonton drama kalian. Perlengkapan itu banyak, bisa berupa dari segi pakaian kalian. Kemudian yang terakhir, pertunjukan drama dilakukan di hadapan penonton, di mana drama tersebut dilakukan sebagai sarana hiburan. Jadi, kalau drama ini tidak bersifat menyindir, melainkan kalian bisa juga ini untuk sebatas hiburan, bagaimana penonton bisa tertawa untuk
melihat drama kalian ataupun menonton drama kalian. Bagaimana drama kalian itu bisa menarik perhatian dan bisa menghibur para penonton yang menonton drama kalian. Oke, yang C ada unsur-unsur drama. Yang pertama ada tema. Tema itu sudah kalian pelajari mungkin mulai dari kalian kelas 7 dan kelas 8. Tema itu gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan sebuah drama. Harus tahu dulu kalian apa itu temanya, makanya kalian bisa membuat suatu drama. Kemudian yang kedua ada tokoh. Tokoh itu orang yang berperan dalam drama. Orang yang berperan dalam drama itu ada 3 sifat tokohnya, ada protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Bis nggak usah terangkan lagi karena kalian mungkin sudah tahu apa itu protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Tapi sebagai mengingat kalian, protagonis adalah tokoh utama yang ada dalam cerita, dan antagonis yaitu penentang cerita, serta tirtagonis yaitu tokoh pembantu dalam suatu cerita. Penokohan adalah penggambaran sifat batin seseorang tokoh yang disajikan dalam cerita. Kalau dikatakan sifat batin, misal ambil satu contoh, misalnya dia dalam keadaan marah, mungkin batinnya itu menggebu-gebu ingin marah. Seperti itulah yang dimaksud dengan penokohan. Kemudian setting, latar atau tempat kejadian. Di sini adalah tempat kejadian dari suatu cerita. Dan yang kelima ada dialog. Kalau dikatakan dialog berarti di sini dia berupa kertas yang ditulis, kemudian kalian membaca dialog tersebut. Dialog itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, dialog harus mencerminkan percakapan sehari-hari karena drama merupakan tiruan dari kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, ragam bahasa dalam dialog drama menggunakan bahasa lisan yang komunikatif dan bukan ragam bahasa tulis. Diksi dalam pemilihan kata yang digunakan dalam drama harus berhubungan dengan konflik. Dan kemudian dialog dalam naskah drama juga harus bersifat estetis, artinya memiliki bahasa yang indah. Dan yang terakhir, dialog harus dapat mewakili tokoh yang dibawakan, baik watak secara psikologis, sosiologis maupun fisiologis. Dan yang keenam, ada konflik. Konflik ini adalah masalah yang ada dalam suatu drama. Sudah, ini sangat berhubungan dengan tema. Kenapa Miss katakan ini berhubungan dengan tema? Karena kalau tidak ada konflik ataupun masalah, mungkin kalian susah untuk menentukan tema ataupun gagasan pokok apa yang mau kalian jadikan suatu drama. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat mungkin kalian sudah tahu, pesan yang disampaikan dalam drama. Saat seseorang ataupun siswa membuat drama pasti akan memiliki amanat. Mengapa bisa dikatakan memiliki amanat? Harus ada dalam drama tersebut pesannya supaya para penonton bisa mengambil apa sih hikmah saat menonton drama ataupun pesan yang disampaikan dalam menonton drama kalian. Oke, kita lanjut yang ke D. Ada struktur drama. Yang pertama ada babak atau episode, dialog, prolog, dan epilog. Kalau babak ataupun episode itu adalah bagian dari naskah drama yang merangkum peristiwa. Babak ataupun episode bagian dari naskah drama yang dapat merangkum peristiwa dalam suatu drama. Dan kemudian ada dialog. Dialog adalah percakapan yang dilakukan antar tokoh ataupun tokoh itu sendiri.
Nah, dialog itu percakapan yang dilakukan antar tokoh ataupun tokoh itu sendiri atau lebih dari beberapa tokoh. Prolog adalah kata pengantar atau pembukaan dalam suatu drama. Biasanya ini disampaikan oleh si pembaca ataupun si prolog. Kemudian yang terakhir adalah epilog. Epilog itu adalah penutup ataupun penjelasan, kesimpulan dari akhir drama. Biar nanti para penonton tidak bingung terhadap drama kalian harus cantumkan epilog. Epilog itu kesimpulan dari akhir drama. Kita kembali, yang ada jenis-jenis drama. Yang pertama drama modern. Jenis drama modern yang menggunakan naskah di mana drama ini bertolak dari hasil sastra yang tersusun untuk pementasan. Dan yang kedua ada drama tradisional. Jenis drama yang tidak menggunakan naskah drama dan drama ini bersumber dari tradisi suatu masyarakat atau sifatnya spontan. Spontan ini adalah secara tiba-tiba. Kemudian contoh drama tradisional itu seperti wayang golek, kemudian ada wayang kulit. Oke, yang terakhir ada jenis drama berdasarkan lakon, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan penyajian lakon, dan yang kedua berdasarkan sarana pementasan drama. Kita kembali dulu ke berdasarkan penyajian lakon. Dia itu yang pertama ada tragedi. Tragedi itu adalah drama yang penuh dengan kesedihan. Kemudian yang kedua adalah komedi. Komedi itu drama yang penuh dengan kelucuan. Dan yang ketiga ada tragikomedi, yaitu perpaduan antara tragedi dan komedi. Kemudian yang D ada opera. Opera ini yaitu drama yang dialognya dinyanyikan dengan instrumen musik. Kalau opera itu drama yang dialognya dinyanyikan dengan instrumen musik. Kemudian ada melodrama. Drama yang dialognya diucapkan dengan iringan melodi ataupun musik. Kemudian ada tablo. Mungkin
mungkin tablo jarang kalian dengar, tapi tablo ini jenis drama yang mengutamakan gerak. Para pemainnya dalam tablo tidak mengucapkan sama sekali dialog. Sama sekali tidak mengucapkan dialog. Dan yang terakhir ada sendratari, gabungan antara seni drama dan seni tari. Oke, yang kedua kita masuk ke berdasarkan sarana pementasannya. Yang A ada drama panggung. Ini adalah drama yang dimainkan oleh para aktor di panggung. Kemudian yang B ada drama radio. Drama radio ini tidak bisa dilihat dan diraba. Kemudian yang C ada drama televisi. Beda drama radio dengan drama televisi. Kalau drama televisi dapat dilihat, tapi drama televisi tidak dapat diraba. Kemudian ada drama film. Drama film ini biasanya menggunakan layar lebar. Dan dipertunjukkan di bioskop. Dan yang terakhir ada drama wayang. Drama yang diiringi oleh pagelaran wayang. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, Miss akan tulis beberapa soal dan kita akan bahas bersama-sama. Soal yang pertama.
soalnya yang nomor 1. Tina, hei semua berhenti sambil menggebrak meja. Anwar, tidak usah ikut campur. Bagian yang ditulis dalam kurung penggalan di atas disebut, yang pertama ada epilog, kemudian yang B ada prolog, yang C ada petunjuk pementasan, kemudian yang D ada Kramagung. Oke, kita akan bahas bersama-sama. Tadi di bagian materi ini sudah jelaskan epilog. Epilog itu adalah bagian penutup. Kita kembali ke soal yang ditanya, bagian yang ditulis dalam kurung penggalan di atas. Berarti soalnya bertanya tentang dalam kurung. Epilog berarti tidak termasuk ke jawaban nomor 1. Kemudian prolog, pembukaan atau pendahuluan. Oke, berarti yang bagian B, prolog, tidak juga jawaban dari soal nomor 1. Yang C, petunjuk atau pementasan. Petunjuk pementasan di sini nggak ada, dia menjelaskan petunjuk pementasan dan tidak juga jawabannya. Yang D ada Kramagung. Kramagung ini petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Sudah jelas terlihat bahwasanya jawabannya adalah D, Kramagung. Kenapa jawabannya Kramagung? Karena di sini perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Jadi dalam kurung ini sambil menggebrak meja, di sini sang tokoh harus melakukan, dia menggebrak meja, menyuruh untuk si Anwar berhenti. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2, berikut yang tidak termasuk persiapan pementasan drama kecuali. Di sini yang ditanya kecuali ya, nah. Kecuali yang tidak termasuk dalam persiapan pementasan drama. Yang A ada menghafal teks. Kalau dalam melakukan drama, persiapan yang perlu kalian lakukan, yang A ini benar-benar sangat penting. Sudah, ini tidak termasuk ke jawaban nomor 2. Mengapa? Karena di sini ditanya kecuali. Kemudian yang B, memahami cerita. Kalau kalian tidak paham cerita, bagaimana kalian bisa melakonkan suatu drama tersebut? Dan ini juga tidak termasuk ke dalam jawaban nomor 2. Dan yang C ada ekspresi. Dalam melakonkan suatu drama, kalian harus berekspresi agar para penonton dapat memahami apa maksud yang kalian sampaikan. Jadi yang bagian C juga tidak termasuk ke jawaban nomor 2. Yang D ada meditasi atau mediasi.
dalam melakukan drama kalian tidak perlu melakukan meditasi dan mediasi, sehingga jawabannya nomor 2 adalah D. Oke, untuk soal yang ketiga, kalimat dalam teks drama yang ditulis dalam kurung tidak dilakonkan melainkan diaktingkan disebut titik. Yang A ada monolog, yang B ada pantomim, yang C ada prolog, yang D ada kramagung. Oke, di sini yang ditanya kalimat dalam teks drama yang ditulis dalam kurung tidak dilakonkan melainkan diaktingkan disebut. Kita bahas satu-satu. Yang A ada monolog. Monolog ini pembicaraan yang dilakukan dengan diri sendiri. Kemudian pantomim. Pantomim ini pertunjukan drama tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah. Kemudian ada prolog. Prolog ini pembukaan atau pendahuluan. Kemudian yang terakhir ada kramagung. Kita kembali ke soal yang nomor 1. Di sini tadi sudah Miss jelaskan, kramagung itu adalah tunjuk atau perilaku tindakan perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Berarti di sini ditanya adalah yang ditulis dalam kurung. Di sini di soal nomor 1 sudah Miss jelaskan ada di sini. Berarti jawabannya adalah D, kramagung. Oke, di sini tadi kita sudah bahas 3 soal dan ini soal terakhir. Ini ada drama, Miss hanya diktekan saja dan kalian supaya dapat memahaminya kalian harus dengarkan berulang kali. Soal yang terakhir seperti ini. Dahlan, Kamis malam Jumat. Jumat apa? Rosana, malam Jumat Kliwon, Pak. Bukankah hari kelahiran ibu juga jatuh pada hari Jumat Kliwon? Dahlan, ya betul. Ibumu waktu mau meninggal kurang 1 minggu sudah ada tanda-tanda. Nasihat-nasihat berharga. Masa hidupnya banyak meninggalkan kesan teladan, tetapi juga ada kelemahannya. Rosana, kelemahan? Memang manusia tidak ada yang sempurna. Dahlan, ya jangan sampai menurun pada anak cucu. Ibumu dahulu sakit-sakitan karena banyak pikiran. Ikut-ikutan orang jual beli perhiasan, barangnya hilang. Ibumu gigit jari. Rosana, bukankah pada diri bapak juga ada kelemahannya? Dahlan, apa? Bapak rasa tidak ada. Buka kurung, tongkat terjatuh kemudian dipungut lagi, tutup kurung. Rosana, maaf Pak, ibu bertambah sakit akibat
akibat bapak dahulu sering mabuk judi, bukan? Ros masih ingat barang-barang rumah dilelang habis terjual. Dahlan, ya, itu akibat perbuatan ibumu. Tahu, buka kurung keras tutup kurung. Serakah dan mau menang sendiri. Mudah-mudahan pengalaman pahit, miskin tidak terulang lagi. Soalnya, pesan atau amanat yang tergantung dalam penggalan drama di atas adalah: A. Sifat serakah dan suka berjudi membuat orang hancur. B. Nasib manusia ditentukan oleh Tuhan. C. Sifat buruk menurun pada anak. D. Manusia berusaha untuk sempurna. Pasti kalian sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah A. Mengapa A? Karena di situ dikatakan sifat serakah dan suka berjudi membuat orang hancur. Oke, demikian soal ataupun materi yang Miss sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan selamat di rumah aja, jangan keluar rumah. Karena semakin kalian sering keluar rumah, semakin banyak korban yang terjatuh akibat corona. Terima kasih.